Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar? Berjumpa lagi kita dalam program kita setiap hari Kamis, di mana kita mendengarkan renungan yang singkat. Biarlah renungan-renungan yang kita dengar pada saat-saat ini menjadi kekuatan, menjadi bermakna buat saudara di sepanjang hari di mana saudara akan lalui. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan satu judul renungan kita pada saat ini, yaitu makna pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Sekali lagi, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Makna apa yang bisa kita pelajari dari 1 Petrus 2 ayat 24 ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus harus memikul dosa kita, dosa yang harusnya ditimpakan kepada kita, tetapi Yesus menggantikan kita. Mungkin orang-orang di luar sana mengolok-olok dan berkata, hanya orang bodoh yang mau melakukan hal itu. Justru disinilah letak kasih Allah kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah itu adil. Dosa harus dihukum. Tetapi Allah juga kasih dengan memberikan kita juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, keadilan Allah dan kasih Allah bertemu di Bukit Golgota waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara, istilah juru selamat hanya kita temui di dalam Alkitab. Janji tentang datangnya seorang juru selamat sudah ada dari zaman para nabi. Sudah dinubuatkan seperti kitab Yesaya pasal 53 ayat yang keempat sampai yang kelima. Di situ dikatakan bahwa Yesaya 53 ayat 4 dan 5, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh karena penyalipan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Allah harus datang ke dalam dunia? Coba saudara baca di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Di situ saudara akan melihat bahwa firman Tuhan dengan jelas di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan saudara, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, inilah jawabannya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini tanpa terkecuali. Nah, di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Saudara-saudara, Allah tahu bahwa yang dibutuhkan manusia bukan saja harta benda, tetapi seorang juru selamat. Harta benda tidak dapat membawa kita kepada Allah. Hanya melalui Yesus Kristus kita boleh datang kepada keselamatan. Yohanes
Yohanes 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ingat, Allah tidak pernah memberikan juru selamat alternatif. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Yesus Kristus harus turun ke dalam dunia manusia, menjadi manusia? Karena Alkitab menulis dalam Roma 3 ayat 23, di situ dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini yang mendasarkan Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain adalah dalam manusia yang berusaha mencari Allah. Sedangkan dalam kekristenan Allah lah yang datang mencari manusia. Allah tahu manusia tidak dapat mampu mencarinya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh sebab itu Allah datang ke dalam dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus patuh, bersyukur. Itu terdapat dalam ayat 24. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Bisakah kita membayangkan kalau Yesus Kristus itu tidak datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib untuk kita? Saudara-saudara bisa dapat bayangkan. Jawabannya, tanpa Kristus kita akan binasa. Sebab kenapa? Dalam Roma 6 ayat 23 di situ dikatakan, upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap perbuatan ada ganjarannya, ada hukuman. Demikian juga dengan dosa, ada upahnya, yaitu maut atau kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara, masihkah kita tidak memaknai pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita? Atau masihkah kita masih menyakiti hati Tuhan oleh perbuatan kita atau keinginan menyalibkan Yesus Kristus kedua kali? Dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita akan melihat ada 2 poin yang utama, yaitu 1, kita mendapat perdamaian dengan Allah. Yang kedua, kita mendapat perdamaian dengan sesama manusia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 di situ dikatakan bahwa dan semua ini dari Allah yang dengan pengantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kalau Allah saja mau berdamai dengan kita, masakan kita tidak mau berdamai dengan saudara dan sesama kita? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara menyongsong Jumat Agung dan menyambut Paskah. Kita mau koreksi hati dan pikiran kita pribadi, lepas pribadi. Kalau ada dosa yang harus dibereskan, kita mau bereskan. Dan kalau ada orang yang menyakiti kita, mau mengampuni orang itu. Yesus Kristus saja mengampuni orang yang telah menyalibkan dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 7 hal makna di dalam kayu salib itu. Yang pertama, salib membawa pengampunan. Katakan amin. 2, salib membawa kebenaran. Amin. 3, salib membawa penerimaan. 4, salib menjadikan kita manusia baru. 5, salib memberikan kita kesembuhan. 6, salib memberikan kita berkat. Haleluya. Yang ke-7 yang terakhir di situ bahwa salib membawa kekekalan bagi kita. Amin saudara. Ya, inilah renungan kita pada pagi hari ini yang singkat. Tuhan Yesus memberkati.